akan segera menyaksikan match terakhir Indonesia versus Kazakhstan. Dan dimulai di dalam gamenya. Dimana Sorizo, ini yang tadi sempat aku bilang juga, dia nggak ragu untuk benar-benar ngeganggu, menginvasi meskipun lawannya adalah Baxia Om di area jungle. Ya, jadi tugas dia adalah untuk mendelay ya. Iya. Tapi ya, sebagaimana ada yang unik juga dari tim Indonesia adalah Benedetta akan bermain sebagai jungler. Ini adalah hero yang sudah cukup jarang keluar dan bahkan yang mempertanyakan. Dulunya ini kan Benedetta selalu keluar ya. Betul. Waktu kita melihat, ada first blood bahkan di bagian top lane sana, pick off yang manis ke arah Alim. Dengan ada dua member yang bersiap juga, tapi terlihat dari Ki yang tadi sempat menggunakan Petrify. Tapi lihat Om, gara-gara gangguan dari Sorizo, ini Super Ken udah langsung ada di area Fire Beatles yang dimiliki sama Kenasis. Dan membuat dia lebih unggul harusnya dari experience, terlihat udah ada satu perbedaan level antara kedua belah jungler. nah ya, dan yang menariknya juga adalah mungkin dari perpotongan creeps yang bisa diambil jungle untuk tim Indonesia, di mana setup mereka jelas. Ini akan sangat-sangat unggul Ya, di perebutan turtle yang pertama. ya ini aku juga baru pertama kali lihat sih sebenarnya Benedetta dipakai oleh Super Ken ya. Tapi di bagian bawah sana terlihat ada Petrify yang seperti keluarkan Sorizo, one last hit! Still survive bahkan! Gak bisa untuk ditangkap, wow! Kalkulasi damage yang gagal dilakukan oleh Kazakhstan. Tapi Kashi coba untuk masuk memberikan low wave-nya. Sangat disayangkan, recall nggak dilakukan di dalam semak-semak. Iya, dan tapi ya recall-nya tercancel juga tadi sebenarnya. Iya. Tapi ya untungnya ya nggak kena juga loh feel-nya. Di tempat yang berbeda, tapi kali ini untuk turtle-nya sudah mulai di-start oleh Kazakhstan. Dan sementara tim Indonesia sepertinya mereka akan berusaha untuk mengkontes kah karena sudah ada Black Dragon Form yang datang. Oke, out of a blow bahkan kali ini gagal mendapatkan turtle. Neutral objektif yang berada di sekolah Kazakhstan, bahkan Bin terpanis di dalam reward completion terkena efek immobilize yang membuat dirinya nggak bisa lagi untuk kabur. Ya cukup mahal sebenarnya harganya tadi ya. Wait, lihat masih ada pergerakan di bagian bawah. Sorizo memukul mundur Kazakh. Dan itu damage-nya output-nya sakit banget loh. Membuat Kazakh kehilangan 2 HP bar-nya. Dan kali ini bakal cukup struggle ya. Karena pasti Sorizo bisa clear minion dengan begitu cepat. Ya apalagi Kazakh di sini menggunakan Yuzong ya. Dengan curse touch-nya dia jelas akan bisa kembali meregen HP dia. Sementara wow, Angela juga datang kembali ke bagian bottom lane. Dan ini sangat dibutuhkan Dominance Ice atau si Halberd bagi Indonesia. Karena kita tidak melihat ada Baxia di tangan mereka. Iya. Tapi kali lagi Sorizo yang memberikan poking damage-nya karena Kazakh dipaksakan untuk bermain lebih aman. Karena memang dengan HP yang gak terlalu banyak, dia nggak bisa untuk menang clearing minion melawan Sorizo. Tapi nggak berhenti di situ karena memang Kenasis di bagian top lane sana coba untuk mengejar keberadaan dari Finn dengan Baxia Shield Unity. Memberikan vision juga dengan ada 3 member Kazakhstan di bagian top lane. Finn tertangkap sepertinya terkena slow effect dan berhasil dipanis untuk kedua kalinya oleh Kash. Dan bahkan kali ini invasi jungle dilakukan oleh Kazakhstan. Ya, dan bottom lane-nya lihat ada pertukaran memang tapi cukup sustain bagi Kazakhnya tadi dan bahkan dia sustain untuk menjaga laning dia. Sekarang dari tim Indonesia mereka cukup tertekan ya, tapi dari goldnya kita pantau masih ada perbedaan sedikit saja. Betul. Karena untuk wave ini kalau memang bisa didapatkan goldnya harusnya masih tetap sama. Iya sih, dan sepertinya mulai coba untuk melakukan pick off-nya kembali. Finn berada di bagian depan sana. Mengetahui keberadaan dari Kashi, tapi sepertinya efek immobilize membuat Finn dalam bahaya. Defense Jakun bahkan dikeluarkan. So blessing to it from second. Tapi tanpa memori, one last hit. Berhasil mempick off satu member itu Finn. Tapi mendapatkan keuntungan 2 point kill meskipun di bagian bawah. Ini dorongan dilakukan oleh Kazakh. 1v1 dengan KYY. Tapi masih bisa escape dengan Furious Dive-nya. Dan ya hanya memberikan vision aja agar nggak mendapatkan gold platingan di bagian bawah. Wow, terlihat memang ini kuat banget loh ternyata untuk Yuzongnya yang berhasil untuk memenangkan lane dia. Dari plating goldnya juga, memang nggak nyentuh dari plating gold di bottom turretnya, tapi dia juga bisa menjaga dari turret dia. Ya, dan bahkan di bagian top lane, ini Kenasis dipukul mundur loh sama Sorizo, dan itu memberikan space untuk Ken ya, mengambil turtle yang kedua kali ini direbut oleh Indonesia. Dan sepertinya ada switch lane juga, karena memang Saken udah bergerak di bagian bottom lane. Sementara Sorizo yang sudah mulai menghantui sisi gold lane, membuat Kashi mau nggak bisa melepaskan keberadaan dari Alim nih. Karena bisa aja ada pick off yang diciptakan oleh Kaja ataupun oleh Kadita. Ya, tapi farming cepat dilakukan oleh Super Ken juga, di mana dia sudah unggul dari levelnya, 2 level. Oke, bahkan flicker di Adjustment setelah pull up dari Rogue Wave yang langsung bisa mempanis Red. Belum berhenti di sana karena memang sekali ini dengan adanya beberapa laju minion membuat pokingan damage di area outer turret mid lane. Meskipun di bagian bawah Saken mengetahui keberadaan dari Kazakh yang coba untuk engage dengan Dragon Tail-nya. Masih bisa mundur karena keberadaan dari KI sudah mulai terekspos dan memaksakan untuk mendapatkan outer turret di bagian bawah dan sepertinya nggak bisa untuk di defense. Ya, ini bakal berat pastinya, apalagi dari
Baxia juga, Genesis yang harus bisa nyari posisi di awal-awal atau mungkin unggul bagi levelnya. Tapi sekarang tertinggal lumayan. Dan bahkan Super Ken masih tetap melanjutkan pekerjaan dia. Yaitu farming, berusaha untuk unggul level. Dan sudah terlihat sekarang tercipta ada gap 1 level antara Super Ken dan juga Genesis. Tapi lagi, Baxia punya mobilitas. Dan bagaimana dengan Genesis yang berusaha untuk mengambil Crips milik Indonesia, tapi gak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi, udah habis juga ya. Tapi ada di bagian top lane sana, di mana sekarang Genesis di combo meskipun Robert mencabut nyawa dari Alim. Ada pertukaran dengan Sorizo, tapi ya itu merupakan suatu keuntungan lagi untuk Indonesia. Karena memang sekarang mereka bisa mendapatkan tertarik ke Black Dragon Form. Kazak mencoba untuk clearing minion, tapi Super Ken terlalu tanky dengan item hybrid defense yang dia build juga membuat dia masih bisa bertahan. Coba untuk mundur, Second memberikan backupan, tapi ya Second masih ada Battle Mirror Image untuk bisa mundur kembali. Iya, dan Kazakhstan mereka melepaskan satu peluang tadi. Mana Saken yang ternyata dapetin free space untuk selalu farming dan juga farming. Belum meninggalkan lane dia, sedangkan dari posisi Kazakhstan mereka harus merelakan mungkin ya dengan tumbangnya beberapa objektif mereka. Iya, tapi ini Finn udah dapat semak-semak mahal loh. Dia kelihatan juga adanya Alim di bagian bawah, sementara Turtle yang ketiga akan coba untuk dikontes kah? Tapi Sorizo coba didapatkan, Petrify dikeluarkan dengan area Furious Dive, follow up dari Kei. Hanya untuk memukul mundur Kazak saja, sementara setup di area Turtle dilakukan oleh seorang Ken. Di bagian bawah Alim hampir saja terpick off, yang kita tahu ya, ini udah gak ada Divine Judgment, berarti gagal tadi inisiasi yang coba dilakukan. Dan Ken dipaksakan untuk mundur oleh Genesis yang memang dengan dia hard guard dia gak mudah untuk bisa di pick off. Bergerak kembali, mencari Ki, digocek dengan dia Ocean Oath. Dan Genesis gagal mendapatkan player siapapun dari Indonesia meskipun Sorizo nowhere to run kah? Sebenarnya coba dikeluarkan tapi sepertinya Sorizo 1 melawan 3 masih bisa mundur dan datang backupan dari Ken di bagian belakang. Finn coba untuk bersiap juga tapi Ken masih bisa hidup mendapatkan blessing duel from Saken. Kasih down. Coba untuk mendapatkan player keduanya Black Dragon Transformation tapi Gazak dalam bahaya, nggak punya cukup HP, masih ada life steal tapi sepertinya dia pun nggak bisa untuk selamat dan keuntungan menjadi untuk milik Indonesia. Ya, tapi belum selesai karena Ken sedang menunggu di bagian belakang untuk melakukan potongan, namun sayangnya yang lewat Genesis. Iya. Tank jungler yang berarti Super Ken harus berhati-hati kalau dia mau melakukan engagement. Dan Turtle akan di-setup untuk tim Indonesia. Oke, out of final blow, Super Ken mempercepat lagi ke area Turtle yang ketiga. Netral objektif kembali mereka dapatkan dan membuat Gold Swing semakin jauh meskipun kali ini follow up karena Ki berhasil memanis Ki. Ada di panjang seperti dikeluarkan. Tapi pick off yang manis karena Alim meskipun kasih kali ini dikejar. Dan didapatkan pula keuntungan lagi 2 poin kill ditukarkan dengan 1 poin kill saja. Sangat unggul sekali bagi Indonesia tadi ketika ada team fight yang terjadi. Di mana memang pertukarannya ada Ki, tapi ditukarkan dengan 2 hero secara langsung juga. Masih ada Divine Judgment tadi di tangan Finn sehingga untuk team fight langsung dimenangkan oleh Indonesia. Dan untuk push lane-nya, split push bisa dimainkan oleh Indonesia. Mereka punya 2 hero yang bisa split push. Ada Cloud, ada Benedetta yang bermain sebagai jungler. Iya. Dan Genesis ini sebenarnya dia agak sulit untuk bisa mungkin head to head dari XP-nya ya. Karena dia cuma fokus di satu titik. Oke, tapi lihat di bagian top lane sana Kazak coba untuk mendapatkan Finn, tapi ditabrak dengan Baxia itu di bagian belakang. Finn down dan coba untuk mencari target kedua aja dengan dia hard guard yang coba untuk mendapatkan Saken, tapi sepertinya Saken masih bisa escape dengan Battle Mirror Image. Yap, dan tengah masih didorong juga oleh Super Ken. Jadi Finn tadi yang mau gak mau harus berkorban karena udah gak ada lagi cara untuk kabur dari sana, jadi dia tetap fokus untuk memukul turret yang ada di area top lane. Dan lihat bagaimana posisi dari Genesis, dia masih stay di bagian top lane. Bottom lane kalau kita lihat dari tadi selalu bebas. Iya, masalahnya yang bisa main split push ada banyak hero, ada 3 bahkan dengan adanya Pak Wito juga yang bisa melakukan split pushnya. Jadi memang meta team fight yang dipilih oleh Kazakhstan ini bakal cukup struggle ya. Mereka mau menugaskan siapa? Genesis, bisa Genesis ditugaskan. Dia punya mobilitas yang tinggi tapi ingat, dia bisa menjadi badan juga di pertempuran. Tapi bahkan Purple Buff coba untuk diinvasi, Super Kel berhasil mencuri Purple Buff yang dimiliki oleh Genesis dan kali ini disengage karena memang 15 detik sebelum Lord pertama muncul. Alright, dan disengage. Dari Indonesia mereka ingin untuk mendapatkan Lord yang pertama, tapi setup juga masih dilakukan. Jadi masih bisa memberikan surprise effect bagi tim Kazakhstan. Dan ini menurut aku bakal susah sih karena mereka nggak bisa menjalankan lane-nya sama sekali Om.
belum ada auto-turret yang dicolek sama Kazakhstan. Dan bahkan Indonesia sudah melakukan setup yang manis juga. Flicker di Panjatan Profit. Follow up kepada Kazakh. Tapi Kazakh masih dalam perlindungan hardcard. Dan coba dibalikan kembali keadaannya karena Reward Formation dan dibuka. Kazakh menusuk ke bagian backline dari Indonesia. Tapi masih ada auto-turret dan lihat di bagian top lane. Sorizo mencoba untuk split push. Dan bahkan Alimnya yang terpick off di area Lord yang pertama berhasil direbut oleh Genesis. Tapi kali ini dikejar. Genesis coba untuk escape. Baxia Shield Unity masih aktif. Tapi follow up dari Sorizo memberikan backstab effect-nya. 3 men down dari Kazakhstan. Meskipun kali ini tambahan player lagi diterima, di mana 4 player menghilang dari Kazakhstan. Cukup disayangkan memang Lord harus jatuh ke tangan Kazakhstan, yang berarti mereka masih bisa mereset meskipun mereka harus kehilangan 4 hero sekaligus. Namun dipotong langsung oleh Indonesia, jadi ini kan menjadi free Lord bagi tim Indonesia. Tapi lihat bagaimana untuk Cash yang bersama dengan Alim tadi yang sudah kembali spawn. Ya, ini bakal cukup susah sih sebenarnya. Bisa menanggulangi ya dari pick off methods yang dilakukan oleh Indonesia. Ingat mereka bisa memulai pick offnya, bahkan Ken pede banget. Dia masuk ke dalam base, dia mundur dengan knife on a knife. Kazakh di bagian top lane sana coba untuk clearing minion, dan di bagian bawah lagi-lagi selalu 3 lane push dijalankan oleh Indonesia. Mereka membuat makro yang dimiliki sama Kazakhstan benar-benar struggle banget, Om. Ya ini serba salah buat Kazakhstan, karena mau nggak mau ya mereka harus ada satu hero yang defense di belakang. Tadi ada Oracle bahkan ya di tangan Sorizo, jadi ini akan menambah lagi untuk efek regen dan juga untuk mendapatkan spell steal dia. Sementara dari Indonesia lagi, ini tetap akan dikotakin terlebih dahulu. Kazakhstannya gak akan dibiarin keluar. Kalaupun Kazakhstan mencoba untuk keluar nanti, Defense Judgment dari Vin akan siap untuk menculik satu hero. Tapi gak sendirian juga Vin. Oke, tahan. Iya, tahan ya. Ngeri, gak ada follow up ya? Gak ada follow up. Terlalu jauh juga tadi ya burst damage yang dimiliki sama Indonesia. Tapi Vin harus sadar sih, tadi dia gagal loh untuk nge-pick off Kazakh. Conceal, Flicker kan gagal kembali. Dan kali ini berhasil dipukul mundur. Informasi telah diterima, Kazakhstan coba untuk membuka pertempuran dengan dari Revolutions, mengunci keberadaan dari Saken. Tapi coba untuk follow up dengan Rogue Wave, karena still survive. Tapi masuk dengan keberadaan Kazakh di bagian atas sana. Coba untuk mendapatkan satu orang player edukasi, dibalikan kembali. Tapi Alim, damage dealer utama dari Kazakhstan masih available. Dan bahkan Kazakhnya still survive dari sergapan Indonesia. Pertukarannya dengan Saken dan itu sangat mahal banget yang didapatkan oleh Kazakhstan. Memang tugas dari Yuzong adalah untuk mencari ya ke lini belakang dan Kazakh. Ini di sini berhasil untuk menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dan bahkan 2 hero yang dimiliki oleh Kazakhstan sekarang, Baxia dan juga Yuzong, dua-duanya sangat durable, apalagi kalau dibantu dengan hard guard dari Angela, dan Angela punya Queen One. Iya, itu yang membuat kerepotan juga sih. Karena slow effect yang dihasilkan bakal membuat susah dan nggak ada loh yang bikin rapid boots. Jadi emang slow effect bakal diterima maksimal nih oleh semua player dari Indonesia ketika Remote Populations ataupun low wave-nya dibuka oleh Kazakhstan. Seharusnya untuk next-nya dari Indonesia mereka akan berfokus ya untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. Karena adanya Charge Lord ini jelas akan lebih mudah untuk bisa menjaput base turret yang dimiliki oleh Kazakhstan. Namun untuk defense, untuk team fight yang diinisiasikan Kazakhstan mereka bisa. Yuzong yang di sini kalau memang dibuka Black Dragon Form-nya akan bisa memancing team fight. Bisa kejadian karena memang tugasnya dia kan untuk nyari di belakang kan, untuk nyari cloud-nya semisal. Atau bahkan untuk ya udah buka rumput aja dengan Black Dragon Form. Masalahnya, Vin nggak bisa pick off Kazakh lagi loh. Dia udah punya Athena Shield yang membuat nanti follow up dari Rogue Wave itu nggak bisa maksimal damage-nya diterima oleh Kazakh. Dia harus set target lain. Tapi sekarang untuk Lord yang kedua bergerak. Genesis, seorang diri, tarik di Judgment, membuat space untuk Lord bisa didapatkan oleh Indonesia. Dan iya, Lord yang berhasil kayak di-secure, bahkan follow up kepada Genesis. Gak bisa selamat dari knock up effect yang dihasilkan. Dan bahkan membuat keuntungan lebih jauh lagi untuk Indonesia karena di bagian top lane sana. Sorizo memukul mundur Kazakhnya. Super Ken membuka vision ke arah bagian depan dan ia berhasil membuat semua player Kazakhstan masuk ke dalam base-nya. Tapi untuk kali ini, base start di bagian bottom lane. Coba untuk didapatkan, Immortality dipegang oleh Sorizo karena dia ada 1v1 di bagian top lane dengan Kazakh. Ya, sayangnya memang tadi Kazakhnya dia lumayan ke distract dengan permainan yang dilakukan oleh Sorizo. Jadi, karena melihat Sorizo sedang melakukan cutting lane, lagi split, dia juga lagi split. Dekat dengan top turret milik Indonesia. Iya. Dan itu menyebabkan untuk tim fight-nya ya cukup mudah diambil tadi karena nggak ada yang bisa ngedistract juga Indonesia waktu lagi ambil Lord. Oke, tapi conceal play kali ini coba didisesikan, tapi Vin
Sangat disayangkan dia gagal dan bahkan kali ini terjebak dalam Revolve Operations. Coba tadi follow up karena Alim damage terlalu sakit. Ada tombol memory yang bisa langsung mempick off seorang Vin. Dan bahkan Genesis coba untuk escape. Dragon Transformation dibuka meskipun bagus banget KYY mencabut nyawa dari Red. Dan kali ini coba untuk didapatkan player kedua dari Indonesia. Dan ya, Ki pun down meskipun Kazak yang menjadi pertukaran. Tapi ingat Lord masih cukup sehat. Ada di bagian bawah Blazing duet from Shaken. Coba untuk mempick up dua member yang tersisa. Dan tombol memory masih bisa mempick up Sakannya. Tapi base cukup terbuka. Gagal dihancurkan karena Super Ken didapatkan oleh Kazakhstan. Dan membuat Chorizo last man standing yang harus mundur. 4-man down ya dari Indonesia tadi. Cukup ramai tadi dalam base Kazakhstan dan ternyata mereka masih sanggup untuk bisa menahan juga. Jadi Lordnya ini masih harus kita tahan dulu untuk 80 detik ke depan. Karena tim Indonesia mereka harus sedikit bersabar. Gak boleh terlalu memaksakan kali ini. Dan Kashi akan masuk ke dalam rumput untuk mencari informasi lebih jauh. Dan reset point sekarang. Dimana Indonesia mau gak mau agak pelan dulu ya. Adrenalin mungkin terbawa tadi untuk end the game tapi belum bisa dilakukan juga. Dan sekarang melihat mungkin kemampuan dari Kazak tadi. Yuzong dia yang bisa mengacak-acak semuanya. Iya. Udah tebel, kadang-kadang ada Angela di dalam, item juga sudah hampir jadi. Iya, karena memang positioningnya menurut aku Kazakhstan bagus loh. Mereka selalu membuka di bagian depan dengan sandbagnya pasti dengan Genesis. Contohnya seperti sekarang nih. Mereka menyembunyikan keberadaan dari lini belakang Kazakhstan. Dan ketika nanti udah di all-in Genesisnya, ada hard guard yang bisa melindungi serta langsung membuka Black Dragon Transformation dari Kazaknya. Dan mampukah Indonesia untuk setidaknya melakukan pick off terlebih dahulu sebelum ada Lord yang selanjutnya. Karena memang ini bakal menjadi kontes menurut aku. Kazakhstan pede banget untuk bisa melakukan setup di area Lord Pit-nya. Ya, apalagi sudah ada Blade Armor ya yang sudah dibeli oleh Genesis atau mungkin dengan beberapa hero dari Kazakhstan juga. Tapi ganking di top lane. Oke, kali ini Divine Judgment yang manis menuju ke Kazak. Ada hardcore tapi gagal dan bahkan Kashi tertinggal. Dengan adanya kerumunan player dari Indonesia. Dan 3 member saja yang tersisa. Dengan laju minion juga, coba untuk follow up dengan Rogue Wave-nya. Tapi Genesis still strong. Dan bahkan kali ini 1 melawan 5 coba tidak paksakan Genesis. Gak bisa bertahan kah? Ada satu hit terakhir Astral Distribution bahkan meskipun di lini belakang. Dipukul mundur semua player dari Kazakhstan tapi harus berhati-hati karena memang Alim. Damage sakit banget dan Torpa Memory. Gagal untungnya. Bisa mempick off Super Ken tapi ya Vin pun harus ditumbangkan. Super tebal tadi dari Genesis. Bahkan dikeroyok oleh begitu banyak hero-hero tapi masih bisa survive dan bahkan regen kembali di base. Dan reset buat Lordnya karena ada Genesis juga. Untuk adu retri ini akan menjadi 50-50 jelasnya bahkan lebih tanky ya. Kemenangan mungkin lebih besar lah untuk chance di depan dari Kazakhstan. Karena mereka punya hero yang durable beda dengan Super Ken. Ini yang harus masuknya pas banget jangan sampai ke pick off. Iya masalahnya kalau main kiting ya. Dengan membawa Angela ini bakal membuat Indonesia susah loh. Dan hardguard bahkan ke arah Alim. Coba follow up Ki. Gagal didapat oleh Indonesia dan bahkan direbut oleh Kashi. Ada pertempuran kembali diinisiasikan. Tapi lihat di sisi belakang sana. Chorizo yang menjadi target utama. Coba untuk double jam escape. Tapi yes dia berhasil menghindari kehadangan yang tadi coba dilakukan oleh Genesis dengan Baxia Shield Unity-nya. Ya dan bahkan Lordnya untungnya tadi kalau nggak salah lihat ya. Lordnya belum yang evolve. Masih di yang enhance. Betul. Jadi masih yang standar. Masih dengan charge-nya juga tanpa adanya buff tambahan. Namun Indonesia pelan dan pasti di sini sudah mulai kemakan gameplay dari Kazakhstan. Mereka hanya defense dan counter initiate dan lihat kali ini Super Ken dalam bahaya. Wow, ini benar-benar susah juga sih karena memang kita tahu ya dari meta team fight yang dibawakan sama Kazakhstan mereka kuat banget loh. Bawa hero support satu aja seperti Angela, mereka kalau main kiting-kitingan ini akan membuat Indonesia bakal kalah. Semakin lama mereka kiting akan semakin HP-nya dikikis sedikit demi sedikit dan Kazakhstan somehow mereka berhasil memanage map controlnya. Jadi 3 hero split push yang dipegang sama Indonesia ini nggak bisa memainkan perannya secara maksimal nih Om. Ya tapi Kazakhstan juga terlihat mereka sangat sulit ya untuk bisa keluar dari area mereka. Di mana untuk turret mereka sudah habis semuanya dan bahkan ini turret milik Indonesia belum ada yang pecah. Betul. Semua masih ada di tempatnya yang berarti memang pressure is on untuk Kazakhstan. Meskipun memang tadi mereka berhasil mendapatkan Lord. Iya karena memang dari beberapa pilihan hero Indonesia itu cepat kering minion loh. Pakuito, ada Benedetta dan juga Cloud yang benar-benar bisa untuk menyapu bersih minion yang masuk untuk menyenggol setidaknya atas turret mereka. Mereka masih unggul banget jauh dari segi objektif turretnya di atas Kazakhstan. Dan harusnya ini bermain lebih pasif lagi karena memang menunggu kehadiran Lord yang sudah evolve. Ya Kazakhstan akan sangat mengandalkan Red nanti ya. Dengan real world manipulation dia yang jelas ini diharapkan ya bisa dibuka dengan cukup lama.
Meski memang terlihat berbahaya karena ada Kajita kan yang dipakai sama Ki. Jadi waktu bukanya biasanya ini wajib untuk menunggu. Kelihatan dulu nih Ki-nya ada di mana. Baru ada remote manipulation yang bisa dibuka oleh Kazakhstan. Iya, masalahnya nggak cuman Ki sih, karena memang Super Ken pun bisa auto funnel blow ke arah belakang loh. Dan itu yang akan membuat kerepotan nantinya, harus menahan semua damage yang masuk meskipun nggak se-ngeburst dari Rove Wave-nya, KYE. Tapi di bagian atas coba untuk membuka visions kembali, karena memang Super Ken kali ini dengan SP yang cukup tebal ya, karena memang itemnya terlihat seperti item hybrid antara physical dan juga beberapa item defensif. Dan Kazakhstan ini masih terlalu kuat untuk bisa dibekuk sih di dalam base. Karena mereka powerful banget nih dari segi high ground-nya ya. Apalagi Alim juga sudah punya full item. Nah jelasnya dari kedua tim ini mereka sudah punya full item. Tinggal mari kita lihat sebentar lagi berapa gambar mungkin sayap ya yang ada di tim Indonesia. Iya. Oke, ada Divin. Sudah ada satu Immortal. Kasih juga punya Immortal. Jadi Immortal di sini akan punya peran yang super penting. Karena untuk tim fight-nya jelas di atas menit yang ke-20 respawn time sangatlah lama. Iya. Dan untungnya dari Kazakhstan aku baru melihat satu Immortal aja yang dipegang sama Kashi. Dan lagi-lagi bermain 1-4. Sorizo yang ada di bagian lini bawah, tapi dengan beberapa item defensif yang dipegang sama Kazakh, dia nggak bisa di solo pick off sih sama Sorizo ya. Terlalu tanky sebenarnya. Dan untuk Lord yang keempat kali ini yang akan coba ditarik ke bagian jungle atas dari Indonesia. Tapi Flicker Divine Judgment from Finn. Coba untuk follow up. Tapi lihat berhasil menghilangkan Genesis. Dan kali ini keuntungan dipegang oleh Indonesia. Nggak ada power attributions di tangan Kazakhstan. Dan di bagian bawah ada map control yang bagus banget dari Sorizo. Meskipun mereka masih coba untuk team fight. Karena memang Alim dengan dia hardcore coba mendapatkan pick off-nya. Tapi gagal sepertinya. Dan bahkan 1 melawan 4 di bawah ke lini jungle. Meskipun untuk kali ini Vin, immortality-nya berhasil dihilangkan dan bahkan didapatkan. Tapi Ali masih ada win of nature. Coba mengejar atau pada blow yang manis. Masih bisa menghindar dengan Corrosive Strike dan memukul mundur semua player dari Kazakhstan. Dan wow, itu berani banget loh. Alim cuman berdua, dia ngelawan 5 player. Ya ini cukup pede ya dengan hard guard yang diberikan tadi dari Angela. Dan Kazakhstan, mereka masih sanggup untuk menahan dan sebentar lagi Baxia akan kembali respawn. Dan bahkan ini 4 lawan 5 sebenarnya. Dan Lord ini kemungkinan masih akan bisa ditahan. Wow, ini menurut aku sih susah sih. Oh, damage yang masuk sakit banget. Tapi Remote Population, Super Ken terjebak. Gak ada Net for a Night. Immortality berhasil dipecahkan. Tapi Ki dipasang untuk mundur. Tapi masalahnya Winter Trajan from Super Ken membuat dia gak bisa untuk escape kembali. Dan bahkan ini membuat Indonesia semakin susah lagi di atas menit ke-22 ini Om. Mulai di reset dan sekarang bukan hanya di reset, dikejar oleh Kazakhstan. Ada satu wave yang bisa diantarkan dan pada akhirnya kita akan melihat satu turret Indonesia pecah yaitu di area mid lane. Wow, ini powerful banget sih Om dari Kazakhstan ya. Mereka udah nggak punya best turret tapi selalu bisa nampung semua pressure yang mereka terima. Dan bahkan Genesis sekarang berani banget untuk cutting minion. Ada keuntungan turret pertama untuk Kazakhstan dan ya semakin membuat Kazakhstan powerful banget ya Om. Ya, terlalu dalam tadi sebenarnya. Iya. Untuk masuk dan reload manipulation yang sangat tepat dibuka oleh Red dan spot time juga dari Baxia yang on point. Pas semuanya serba pas untuk Kazakhstan dan Baxia Shield United tadi memang langsung dibuka juga untuk ngejar pemain-pemain Indonesia yang sudah mencoba untuk kabur. Wah, tapi pick off yang manis banget karena tadi Divine Judgment from Finn ini menghilangkan sosok high ground dari Kazakhstan. Rednya nggak ada dan nggak ada power dari high ground defense lagi di dalam base dari Kazakhstan loh. Ini kesempatan besar. Ini chance yang besar banget sih menurut untuk aku. pecahin base Kazakhstan. Sekarang adalah waktunya karena tanpa reload manipulation akan sangat berkurang kekuatan defense dari Kazakhstan. Mereka tinggal nabrak, mereka punya Blazing Blade. Iya. Mereka juga mungkin sebentar lagi bakal siap Divine Judgment dan itu dia. Oke, Divine Judgment kembali karena Genesis coba di follow up. Sang Edwin menghilang, tapi Genesis still survive. Berhasil dipecahkan immortality-nya, tapi Blessing to Wet. Coba untuk memukul mundur semua player dari Kazakhstan. Genesis, beberapa SP tersisa, tapi Kashi berhasil dipanis. Dan kali ini Sorizo masih berada di bagian depan dan tershutdown akhirnya Sorizo meskipun Kazakh punya pertukaran. Tersisa 2 member saja tapi Alim ini kuat banget. Positioning yang bagus membuat dia susah buat bisa di pick off. Dan ini bakal menjadi high ground defense lagi nih. Karena memang sebentar lagi Red bakal hidup lagi Om. Ya, PR-nya ada di Red ya, karena Red yang tadi tumbang ada jendela untuk bisa naik untuk menyerang Kazakhstan. Tapi ternyata masih bisa di defense juga berkat Alim. Jadi sekarang jendelanya ada 2 ternyata ya. Atau jendela kemenangannya ya udah dapetin salah satunya. Entah itu antara Alim atau Red dan ajak tim fight di area luar. Dan yang kedua ya udah ini ajak tim fight di Lord juga bisa. Karena 2 sekarang lagi tumbang. Dan Kazakhstan mungkin mereka tidak akan melakukan engagement. Iya.
Wow, Dan dipaksa. sepertinya masih coba mau nih Om untuk melakukan engagementnya. Wow. Genesis seorang diri bergelinding dengan Baxia Shield Unity. Sementara di bagian top lane sana didorong oleh Vin. Memang karena Slorizo-nya pun masih belum available ya. Tapi ingat beberapa detik lagi Kazakhstan bakal respawn untuk 2 membernya dan bisa menahan nanti lane jauh yang sedang didorong oleh Vin. Nah, ini agak berbahaya sebenarnya buat Kazakhstan. Tapi mereka bisa untuk mencoba karena ini adalah Evolve Lord. Jelas mereka butuh juga untuk Lord ini, Lord yang cukup tebal. Dan Angela sudah masuk ke Alim, teamfight. Oke, ada teamfight yang diinisiasikan, sudah bisa terjadi from Key. Tapi lihat Robert, karena Genesis, damage belum maksimal. Masih belum Saken, coba Wind of Nature. Tapi dikejar dengan Break Transformation. Terkena Breath of Ocean, tapi Vin berada di bagian depan sana. Dan kali ini chance, apakah Lord gagal dicuri dan Kazakhstan kembali yang mendapatkan Lordnya. Indonesia dalam bahaya, karena mereka nggak berhasil mempick up siapapun. Dan mereka minim nih pada saat nanti high ground defense ya Om. Ya, dan bahkan untuk split push yang digunakan juga, ini masih bisa ditahan oleh tim Kazakhstan. Sekarang goalnya sudah mulai swing, Lord adalah Lord yang evolve. Dan Indonesia mau gak mau mereka harus defense sekarang. 5 melawan 5, pick off bisa dilakukan oleh Indonesia kalau mereka mau. Tapi follow up harus selalu siap juga. Iya, tapi masalahnya ini dengan membawa cukup banyak hero yang bisa kiting ya. Oke, Robe from KYY coba untuk ditangkap. Remote operation Saken, wow, hampir aja ke pick off. Masih bisa mundur dengan Battle Image, tapi coba untuk dikejar karena Alim mendapatkan movement tambahan. Tapi di bagian bawah sana coba untuk melakukan backdoornya. 2 member yang terlihat, ada charging dari Lord. Dikejar dengan Baxia Shield Unity kembali. Masih bisa mundur semua player dari Indonesia. Dan ya ini adalah chance untuk bisa menghilangkan Lordnya karena sudah mulai terpecah nih ya. Fokus dari Kazakhstan. Mereka mengejar Slorizo dan juga Superken dan Genesis. Somehow ditarik dengan Divine Judgment di waktu yang tepat membuat dirinya terpick off dan moment didapatkan kembali oleh Indonesia. Mampukah mereka mempick off player kedua dari Kazakhstan dan sepertinya masih bisa escape. Reset lagi karena harus tumbang jungler milik Kazakhstan. Tapi ya reset ini sudah mulai terlihat bahwa mungkin dari formasi keduanya Indonesia memang bisa split push. 3 potensi hero untuk split push tapi belum bisa mereka maksimalkan karena kekuatan defense dengan kehadiran Angela. Iya. Satu hero yang mungkin terlihat lemah, tapi kalau ketambahan dengan Angela akan sangat kuat sekali. Apalagi, ini sudah menginjak di late game. Iya, itu yang jadi problem. Karena semakin late game ya, link effect yang dihasilkan akan semakin besar. Tapi sekarang dengan 3 lane yang dipush secara bersamaan oleh Indonesia. Belum ada Genesis, belum ada badan depan. Tapi Black Dragon Transformation, lihat Saken fokus untuk mempoking kena base-nya. Robove yang gagal, tapi Kazakhs berusaha ke bagian depan. Terjebak dari population, tapi Saken masih ada Wind of Nature, Super Ken. Masih ada Nice for Nice. Dan bahkan masih bisa mundur, bahkan Divine Judgment. Karena Alim bisa hidup. Susah bantu bisa pick up meskipun kali ini tertinggal. Dan akhirnya Alim didapatkan. Meskipun kehilangan cukup banyak SP, tapi Indonesia masihkah mereka mampu untuk melakukan pressure-nya? Karena 1 detik lagi Genesis akan segera hidup. Akan ke reset lagi ya. Meskipun memang Alim tumbang, 60 detik nanti akan spawn. Dia akan bisa ikut team fight di Lord. Dan kelihatan mungkin dari mapnya bahwa Indonesia mereka akan mendapatkan atau mencoba untuk mengambil Lord aja. Main safe jauh lebih bagus sekarang. Kalau memang mereka bisa nabrak, yes. Itu bagus. Iya. Tapi kalau mereka gak dapat, ini bakal sangat mahal ganjarannya. Ya, tapi ini benar-benar harus main di luar high ground sih. Karena power dari Kazakhstan kuat banget di high ground. Ini coba dipaksain lagi, Superken nggak punya terlalu banyak HP. Dan ya, flicker di Judgment from Red. Mendapatkan Red tapi masih ada Winter Tranger. Atau problem yang gagal, Red masih bisa flicker untuk mundur. Breath of Ocean juga nggak kena karena Red tidak bahkan sekali dibalikan dengan ajar Revolution. Saken, Immortality-nya dipecahkan dan gak bisa escape. Bahkan Slorizo, mampukah dia bertahan? Coba untuk double jab mundur tapi didapatkan pula double kill sekian oleh Red. Dan Indonesia dipaksa semua untuk mundur karena harusnya ini Lord yang akan diambil oleh Kazakhstan. Tapi KYY masih mencari momennya. Setidaknya sekarang masih ada Superken untuk melakukan adu kontes retry ya. 50-50 chance. Mahal tadi ketika mereka nabrak ke base milik Kazakhstan. Yeah. Dimana mereka harus bermain bersih tapi ternyata terpunish. Nah lihat bagaimana Vin sedang kejar juga. Wah, Vin. Gak bisa untuk selamat, Immortal dipecahkan dan Rope mencabut Immortal dari Genesis juga. Tapi Vinnya terjebak dari slow effect dan berhasil di pick off oleh Alim. Lihat ada lane control yang dilakukan oleh Kashi. Tapi Superken berdiam. Dia nggak mengekspos positioningnya, siapa tahu ada chance untuk mencuri Lord yang ada di tangan Kazakhstan. Ya, tapi Kazakhstan mereka mainnya safe banget ya tadi. Baxianya recall, tidak langsung melanjutkan untuk mendapatkan Lord. Karena ini akan menjadi satu push yang bakal dilakukan oleh Kazakhstan. Wow, ini mereka nggak peduli sama objektif naturalnya loh. Mereka langsung coba paksain ke arah mid lane. Ya.
Dan ini akan coba dibuka dengan Black Dragon Transformation. Kazak mencari keberadaan dari KYY. Gagal roll wave-nya. Battle dihancurkan, terjebak dalam Revolution dan bahkan KYY. Ada Immortal yang dipecahkan. Dan ada Winter Trajan pula tapi hanya untuk menilai sedikit saja. Oceanot gak mampu untuk menyingkawanya. Dan bahkan satu player kembali yang dihilangkan selama 72 detik ke depan. Dan Indonesia cukup struggle Om di game yang pertama ini. Ini sangat menarik. Decision making dari Kazakhstan sangat bagus tadi, di mana mereka melihat potensi untuk mendapatkan satu base turret terlebih dahulu. Mereka ambil base turret. Tapi lihat, base milik Kazakhstan. Gak ada penunggunya dan akhirnya Yif berhasil untuk recall. Tapi ingat 50-50 chance karena masih ada Super Ken untuk melakukan adu retribution. Wah, Alim. Wow, harga terpaksa dibuka. Tapi Super Ken, mampukah dia mendapatkan Lord yang kali ini menjadi penentu juga. Coba untuk diganggu, tapi Super Ken cover blow karena Lordnya terkena knock up. Dan Lord lagi-lagi diamankan oleh Genesis. Black Dragon Transformation, Sorizo-nya down. Dan bahkan di bagian top lane terjebak dan Revolution. Gak bisa untuk kemanapun lagi, sakit. Dua player saja yang tersisa dari Indonesia pada saat Lord yang ke-6 muncul di bagian mid lane. Oke, dan ini akan menjadi end push kah buat Kazakhstan? Let's see, kan ada split push yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Ada chance kalau mereka bisa cepat untuk membersihkan dan kalau gak ada respon dari Kazakhstan. Tapi Yif sudah recall kembali. Iya, ini mau base race kah? Tapi masalahnya ada Yif, guys. Dia bisa untuk cepat untuk clearing minion. Dan Finn sudah muncul kembali di bagian base sana. Sudah ada backup juga dari KYY. Alim berada di bagian depan. Ada Hardguard yang melindungi dirinya. Tapi Alim susah buat bisa di-reach. Kazak sudah mulai bersiap. Lord masih cukup banyak HP-nya. Biar wave yang gagal dari KYY. Dan Alim masih bisa hidup. Coba ditangkap bahkan KYY. Tahu tempat memori. Dilindungi dengan Winter Train. Tapi pace dari Indonesia. Apakah dihancurkan? Dan Indonesia gagal memenangkan game yang pertama. Wow, sayang sekali tadi. Persisten ya. Ini dari Kazakhstan yang membuat mereka berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Iya. Ditekan dari early game, ternyata mereka mendapatkan chance untuk kembali ke keadaan ketiga.